Hikmat itu sebenarnya sudah diletakkan oleh Tuhan sejak Tuhan meletakkan dasar bumi. Israel itu selalu berhubungan dengan something portable. Ketika kita mempelajari Torah, mempelajari Alkitab, di situ hikmat Allah itu ada. Hikmat itu dibicarakan di ruang terbuka. TikTok, live IG, semuanya itu menjadi Selami Salomo yang oleh karena hikmat Tuhan, hikmat bisa dibicarakan di pasar-pasar. Anda tahu platform media sosial itu Agora. Institusi pendidikan itu asalnya dari Alkitab kita. Gereja menjadi pusat iman maupun pusat ilmu. Saya percaya tidak ada debat yang menjadikan orang bertobat. Kalau kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan itu tidak mengajarkan secara spesifik untuk seseorang menjadi pandai. Tetapi yang diminta oleh firman Tuhan adalah supaya kita menjadi berhikmat. Apa sih sebenarnya bedanya antara pandai dan berhikmat itu? Nanti kita akan bahas ya, ada dengan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi, yakni Dr. Rita Wahyu. Tetapi sebelumnya saya mau menyapa setiap daripada pemirsa dulu yang kebetulan pertama kali bergabung dan berkenalan dengan kami. Salam kenal tentunya dengan Good News Program. Dan di Good News Program sendiri banyak sekali menampilkan narasumber yang berbeda-beda dari berbagai lini kehidupan. Dan juga tentunya puji Tuhan karena program ini sudah berjalan lebih dari 20 tahun. Dan kita bersyukur atas kemurahan Tuhan. Dalam 20 tahun ini ada berbagai macam warna-warna yang berbeda-beda yang kami sudah pernah tampilkan. Jadi silakan coba dikulik dan kemudian tentunya Anda bisa berikan support berupa subscribe dan silakan berikan komentar ketika episode ini berjalan, dan juga kalau Anda terbeban untuk mendukung pelayanan media, Anda juga bisa pencet super thanks atau bisa hubungi kami supaya kita tahu bahwa kontribusi finansial tentunya akan sangat berarti sekali dalam mengembangkan pelayanan. Langsung aja kepada narasumber ini, Ibu Rita Wahyu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Welcome back ke Good News Welcome Program. Dan Kedatangan Ibu itu selalu membawa sukacita karena membawa hikmat seperti yang kita bicarakan. Belajar banyak tiap Betul kali ya? Ibu Rita datang. Ya, apa bedanya antara pandai dan hikmat, Bu? Hikmat itu adalah satu kecerdasan yang lebih dari pandai, karena hikmat itu juga masuk kepada pertimbangan, masuk kepada timing yang tepat, dan hikmat itu sebenarnya sudah diletakkan oleh Tuhan sejak Tuhan meletakkan dasar bumi. Wow. Salomo mengatakan dalam Amsal 3 ayat 19, Amsal 3:19. Hashem behokmah yasat aretz. Tuhan meletakkan dasar bumi dengan hikmatnya. Ya. Dan kalau saya boleh menerjemahkan secara bahasa hari ini, Tuhan meletakkan dasar bumi dengan filsafatnya. Filsafatnya. Orang-orang Kristen ya di antara kita semua menganggap bahwa hikmat itu harus dipelajari dari filsuf-filsuf Yunani. Ya itu benar, tapi tidak terlalu benar 100%. Karena memang filsafat Yahudi itu baru muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi. Oke. Sedangkan Salomo sendiri abad ke-10 sebelum Masehi. Berarti 400 tahun sebelumnya. Yes. Ya. Nah, sebelum Salomo ada seorang yang disebut oleh Philo dari Alexandria yang juga diakui sebagai filsuf besar oleh para filsuf di Yunani. Dia mengatakan Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Musa. Oh wow, Musa. Ya, Musa. Dan itu Philo dia hidup pada sekitar awal Masehi. Kalau di awal Masehi tentu mereka sudah mengenal siapa itu Socrates, siapa itu Plato, siapa itu Zeno, dan lain-lain. Ya. Tetapi di sini Philo mengatakan bahwa Moshe Rabenu, Rabban Shekol Haneviim. Musa rabi besar kita atau guru besar kita. Ya. Rabi besar untuk para rabi-rabi. Yang artinya di sini kita dapat melihat satu titik di sini. Bahwa hikmat itu sebenarnya diperkenalkan lebih dahulu oleh Musa pada abad ke-15 sebelum Masehi. Wow. Nah, masalahnya kenapa sih kok orang-orang Kristen lebih banyak mengenal bahwa filsafat itu ya Barat? Iya, kenapa Padahal demikian? bagi saya
sebagai orang timur, filsafat timur itu jauh lebih indah. Karena itu cocok dengan pemikiran kita yang adalah orang timur yang selalu berpikir secara konkret. Kalau filsafat Yunani itu berpikir secara abstrak, konsep. Konsep. Sedangkan orang-orang timur seperti kita itu bicara secara konkret. Dan Alkitab kita membahasakan firman Tuhan dengan secara gampang dimengerti, kalimatnya mudah, tetapi kalau didalami, kedalamannya itu Tak terhingga. bahkan melebihi, nggak akan pernah selesai untuk kita pelajari. I see. Wow. Nah, membicarakan hikmat ini menarik. Ada seorang filsuf Yahudi yang saya sangat kagumi, Rabbi Jonathan Sacks. Dia mengatakan bahwa Torah is the portable homeland of the Jew. Kenapa? Portable. Ya, portable homeland of the Jew. Torah itu adalah tanah air yang portable bagi orang Yahudi. Kenapa dia bisa mengatakan demikian? Karena orang-orang Yahudi sebelum mereka mendapatkan tanah sucinya di tanah suci Israel, mereka itu dihitung mulai ancestornya sejak siapa? Sejak Abraham. Ya. Abraham itu tidak pernah tinggal di satu tempat yang ada bangunannya. Dia selalu tinggal di tenda Tenda. sebagai Tenda. sojourner. Iya. Ya. Biduin ya. Ya, sebagai seorang pengelana. Ya. Lalu kemudian ketika Musa membawa bangsa Israel di padang gurun, di situ Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membangun tabernakel, sebuah kemah suci. Itu pun sebuah tempat yang portable. Ya. Bahkan Bahtera Nuh, ketika Tuhan menghukum bumi ini dengan air bah, dan Nuh diselamatkan oleh sebuah wadah yang portable. Jadi urusannya umat Tuhan itu dengan sesuatu yang portable. Nggak ada gedung, nggak ada tembok, sesuatu yang portable. Dan orang-orang Israel sudah merasakan ini. Mereka pernah dibuang ke Babel 70 tahun. Betul. Tetapi mereka dapat kembali. Kenapa? Mereka kok nggak hilang identitasnya. Oh. Karena mereka disatukan oleh Torah. Torah. Betul. Jadi mereka memang tidak mendiami tanah suci itu. Mereka ada di pembuangan. Dan mereka kembali ke tanah suci dengan identitas tetap sama. Orang Israel. Oh. Karena diikat oleh Torah. Nah, kemudian setelah Bait Allah itu runtuh. Tahun 70 Masehi. Ketika Jenderal Titus meruntuhkan Bait Menghancurkan. Allah itu. Kenapa kok Tuhan itu menghancurkan Bait Allah itu? Kenapa, Bu? Karena Tuhan bicara, Israel itu selalu berhubungan dengan something portable. Oh, jadi Tuhan tidak mau bangunannya yang dikultuskan. Yes. Tetapi Torah menjadi portable homeland of the Jew. Bayangkan, sejak tahun 70 Masehi, orang-orang Yahudi itu tidak boleh berkunjung menuju ke Yerusalem. Ya. Bahkan di tahun 135 zamannya Kaisar Hadrian itu betul-betul nggak boleh masuk ke Yerusalem kecuali peringatan Tisha B'Av, runtuhnya Bait Allah itu. Lalu kemudian mereka berdiaspora Ya. selama kurang lebih 2000 tahun. Kenapa identitas bangsa ini nggak hilang? Karena Torah. Karena Torah. Maka ketika ada Torah, maka eksistensi orang-orang Israel itu tidak pernah hilang. Yang ini artinya memang Torah itu menjadi suatu hikmat yang terbesar yang ditulis oleh seorang Musa. Nah, jadi Musa memulai pendidikan bagi orang-orang Israel yang disebut dengan mandat Shema, ya. Dan itu dicatat di dalam Ulangan pasal 6. Dan di situ Musa mengadakan suatu mandat Shema yang dia mendirikan institusi pendidikan. Anda tahu pendidikan bahasa Indonesia. Ya. Itu berhubungan dengan dedikasi. Dan ini berhubungan dengan kata Latin dedicatio. Didactio, didacticum, pendidikan dari kata yang sama. Jadi pendidikan itu adalah dedikasi kita. Nah, makanya orang-orang Yahudi mengatakan bahwa studi Bible is the highest form of worship. Oh, wow. Jadi dari situ mengatakan bahwa
ketika kita mempelajari Torah, mempelajari Alkitab, di situ hikmat Allah itu ada. Amin. Dan dari situlah sejak 15 abad sebelum Masehi, Ya. Musa sudah mendirikan institusi pendidikan yang kemudian diteruskan oleh Yosua. Dan bahkan setelah 400 tahun, orang-orang Israel itu masuk di tanah perjanjian. Orang-orang Israel sudah tidak ada yang buta huruf lagi. Wow. Di mana ditulis? Kan mana ayatnya? Ada dong. Di mana, Bu? Di Hakim-Hakim pasal 8, satu pasal nanti Anda bisa baca. Ya. Yang di situ ada satu cerita yang dimana Gideon itu menolong orang-orang di Sukot, orang-orang Israel di Sukot dari gangguan orang-orang lokal, orang-orang Kanaan. Ya. Nah kemudian mereka setelah mengusir musuh-musuh itu, orang-orang Sukot nggak tahu berterima kasih. Kemudian Gideon, nih orang-orang ini gimana sih? Pasukanku perlu logistik, perlu makan. Iya, betul. Tetapi mereka kok nggak ada. Tiba-tiba ada anak kecil lewat. Yang disebut di Alkitab bahasa Indonesia itu seorang muda. Tetapi bahasa Ibraninya itu Na'ar. Na'ar itu antara umur 15-17. Dipanggil, Sinyo sini. Tuliskan nama pemimpin dari Sukot ini. I see. Lalu si anak yang dipilih secara random menuliskan 70 nama. Yang artinya milih seorang anak random, dia Bisa tidak buta nulis. huruf. Dan itulah keberhasilan Musa, hikmat yang diberitakan di padang gurun di ruang terbuka. Wah. Wow, Jadi mereka walaupun sambil berputar-putar muter di padang gurun, itu mereka sekolah ya, Bu? ada sekolahnya. Mereka nggak cuma nongkrong, jalan-jalan, Dan sekolah itu kepanasan terbuka. gitu ya. Wow. Karena tidak ada bangunan. Siapapun bisa mendengar, tua muda. Guru besarnya siapa? Musa. Berarti dengan kurikulum yang sama. Tentu saja saat itu karena ruang terbuka, Iya. setiap orang bisa mendengar, tetapi penerimaan setiap logikanya kan Berbeda-beda. tentu Beda-beda. Nah, sehingga kemudian ditetapkan wajib belajar ada 4 tahap. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa hikmat itu dibicarakan di ruang terbuka. Dan hikmat yang dibicarakan di ruang terbuka sejak zaman dahulu itu melewati 5 peristiwa sejarah besar dunianya manusia. Apa Apa tuh aja? Bu? Yang pertama tentu saja sejak zamannya Musa. Ya. Nah, lalu kemudian di zamannya Musa menetapkan sebuah haskalah. Dari kata haskalah muncul kata syakalah, sekolah, school skill. Jadi bahasa sekolah, school, skill itu berasal dari bahasa Ibrani, maka tidak bisa tidak. Ini memang institusi pendidikan itu asalnya dari Alkitab kita. Wow. Dari Mandat Shema tadi. Wow, kata pendidikan tuh Kata dari pendidikan dari kata kata dasarnya. Hinuk itu artinya dedication yang kemudian menjadi pendidikan. Dan kemudian dilatinkan menjadi dedicatio, didacticum, dedicatio. Wow, keren. Jadi kemudian di bahasa Indonesia menjadi pendidikan, dedikasi. Jadi Dedication baik bahasa yang Inggris. ngajar ataupun yang belajar pun harus Harus berdedikasi. Dedikasi. Ketika kita belajar firman, belajar apapun, itu dedikasi kita kepada Tuhan. Nah itu adalah dunia yang pertama, Ya. zamannya Zaman Musa. Musa. Lalu kita masuk kepada hikmat terbesar yang kemudian. Yang dimana hikmat itu juga dibicarakan di luar tembok. Nah ini ada ayat yang menarik, yaitu dalam Amsal, Amsal. Pastor. Amsal 1 ayat 20 sampai 22. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, Yes, di jalan-jalan. lapangan-lapangan Lapangan. ia memperdengarkan suaranya. 21. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Ayat 22. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Ya. Jadi di sini Salomo mau membicarakan hikmat tidak di dalam tembok. Ya. Salomo sebagai seorang raja yang hikmatnya seperti pasir di laut. Dia tidak membicarakan hikmatnya di dalam tembok. Tetapi di atas tembok, di jalan-jalannya. Dia berteriak-teriak, meneriakkan hikmat itu. Ya. Maksudnya Salomo ngajar di publik. Di publik.
yang luar biasa Berarti besar ini. seperti open university Yes. dan literally di luar gedung. Dan dia itu katakan sendiri, sebagai raja yang penuh hikmat, dia membicarakan hikmatnya tidak eksklusif, tetapi inklusif. Jadi nggak cuma di dalam Berarti istananya. Ya. dia menaruh dirinya sebagai seorang guru bangsa. Makanya ada sebuah buku yang dia tulis sebelum dia meninggal, yaitu buku Kohelet. Kohelet itu berasal dari kata kahal yang artinya jemaat. Kohelet itu orang yang berbicara di hadapan jemaat. Pengkhotbah ini. Sebelum dia meninggal, dia menulis sebuah kitab pengkhotbah yang kemudian saya tulis di dalam satu buku eksegesis Pardes. Wow. Eksegesisnya orang Yahudi, bagaimana Salomo ini sampai mati pun ingin membagikan hikmatnya. Ya. Bahwa kitab pengkhotbah itu bukan sekedar kitab hikmat, tetapi sekaligus kitab filsafat kematian. Wow. Kalau bicara Salomo ya cukup unik ya. Karena kan Salomo itu salah satu raja terbesar selain Daud bapaknya. Ya. Yang kemudian yang kedua dia orang yang mungkin selama manusia ada adalah orang terkaya. Yes. Dan kemudian orang yang paling berhikmat. Yes. Nah pertanyaan saya gini, tetapi di akhir kehidupannya kan kita tahu ya bagaimana kejatuhannya. Kenapa Tuhan harus pilih Salomo untuk membagikan hikmat ini? Seakan-akan dia orang yang paling hebat, padahal kalau sekarang di kontekstual zaman sekarang kita khotbahkan ini, hikmat ini berbicara tentang Tuhan, bukan tentang Salomo. Ya. Salomo adalah figur dari orang yang menimpati apapun secara ekstrim. Ekstrim, Kekuasaan secara ekstrim. betul. Lalu kemudian Pleasure. secara ekstrim. Main wanita pun ekstrim. Kekayaan secara ekstrim. Gila nih. Kekuasaan secara ekstrim. Iya. Betul. Apa yang dijanjikan kepada Abraham mengenai the greater Israel, Israel Raya, yang kekuasaan yang diberikan kepada Abraham itu sejak dari sungai Nil sampai ke sungai Efrat. Itu terjadi. Itu terjadi pada zamannya Salomo. Salomo. Oh, yang Tuhan berjanji sepanjang matamu memandang itu ya. Berarti daerah Tanah Mesir itu sampai kuberikan Irak semua kepadamu. itu punya Semuanya Salomo. punya Salomo. Wih, gila. Oh ya, pernah Luar Dan dipersatukan pada seperti itu. Salomo, Of dan course. pada zamannya Wow. Salomo ada satu daerah yang nggak pernah dikuasai pada zaman bapaknya, yaitu Apa tuh? Gaza. Oh. Tempatnya orang Filistin Yang sampai sekarang ribut ini. yang sampai sekarang ribut. Di zamannya Salomo itu dikuasai. Tetapi selepas Salomo meninggal, itu lepas lagi. Jadi tempat Gaza itu dari dulu memang sumber konflik ya? Sumber konflik sejak zamannya Daud. Wow. Ya, jadi kalau hari ini masih jadi sumber konflik itu memang alkitabiah. Karena di zaman Simpson pun dia ditahannya di Iya, Gaza kan? Di Gaza. Wow. Ya. Dan itu dia mendapat suatu perlakuan yang memalukan dirinya sepanjang zaman untuk orang-orang Israel. Sama Ya. seperti Oktober 7 itu. Ya, Iya. ya. Kenapa yang dipilihnya seperti itu? Nah, jadi artinya hikmat itu dibicarakan Di tempat terbuka. tempat terbuka. Bahkan sebelum meninggal, Salomo ingin mewariskan sebuah wasiat. Iya. Tadi memang dikatakan bahwa Salomo pernah jatuh ke dalam dosa. Yes. Dengan cara apa? Ketika hatinya berpaling kepada perempuan-perempuan, perempuan-perempuan asing yang mereka menyembah ilah-ilah Ilah-ilah asing. lain. Betul. Iya. Dan itulah yang mencondongkan hatinya untuk turut menyembah Menyembah. ilah-ilah mereka. Bahkan Salomo itu ikut dalam penyembahan kepada dewa Molok, dewa yang paling menjijikkan di hadapan Tuhan. Oh, Di mana bayi dipersembahkan. Ya, di Ya. mana bayi itu Oh, dipersembahkan di Gehinom. Nah, artinya di sini Salomo apapun yang ekstrim dia pernah melakukan itu, tetapi seperti janji kepada Daud bahwa kerajaannya itu tidak pernah berlalu. Iya. Dan bahkan dia berjanji dari keturunan Daud nanti lahir Sang Mesias. Maaf Bu, Dan- apakah gara-gara ini Salomo sudah memegang satu kartu as nih? Oh, No bukan. matter what I do, No. Tuhan nggak mungkin akan batalkan. Ya. Nggak mungkin coret namaku. So might as well aku hidup dalam keekstriman. Tapi saya berpendapat bahwa Salomo hanya hilaf, lupa, tetapi bukan untuk mencobai Tuhan. Hilaf kok sampai 1000 wanita, Bu. Nah, kenapa kok 1000? Kenapa? Kita harus melihat bahwa apakah itu memang Salomo itu gagah perkasa. Kita harus melihat pada konteks zaman saat itu. Perempuan itu adalah sebagai suatu properti, Komoditas. komoditas. Ya. Bahkan dalam hubungan politik.
Ya. Ketika dia menikahi perempuan dari negeri itu atau dari bangsa itu, Ya. itu merupakan suatu kesepakatan secara politis. Salomo walaupun dia menguasai the greater Israel yang dari sejak Sungai Nil sampai ke Sungai Efrat itu dia bicara mengenai hikmat ya. Tetapi dia jarang sekali dituliskan bahwa dia berperang. Maka dia mengadakan suatu hubungan perjanjian dengan negara-negara tetangganya dengan cara damai. Perjanjian damai berarti. Dengan cara menikahi orang-orang di sekitarnya dan mereka mendapatkan suatu hikmat yang baru dari Musa. Dari Salomo. Yang dimana Salomo itu kalau dia orang pintar dia mengerti ilmu mengenai apa saja, pertanian, apapun, irigasi. Ya, karena mereka kan tinggalnya di ini padang gurun bahkan ya. mengenai ilmu-ilmu binatang dia mengerti. Dan di situ mereka belajar kepada Salomo dan Salomo seperti seolah-olah guru besar dan mereka pada masa Salomo memberikan upetinya kepada Salomo yang mereka anggap seperti gak ada orang lain lagi yang berhikmat. Tapi dari situ yang namanya pleasure itu selalu membuat lupa. Kekuasaan selalu membuat lupa. Tetapi kita melihat di sini kalau kita membaca kitab Pengkhotbah, ini adalah kitab penghabisan hidupnya yang dia menggambarkan bahwa hidupnya itu seperti Kain dan Habel. Kain dan Habel. Habel. Jadi kitab Pengkhotbah itu adalah alegori Kain dan Habel. Oke. Apa artinya Habel? Habel itu seperti ini, orang menarik nafas. Setarikan nafas. Jadi hidup itu setarikan nafas. Seperti Habel yang hidupnya singkat. Dibunuh oleh Kain. Dan Kain itu artinya possession. Di masa akhir hidupnya dia merasakan. Ternyata hidupku ini Sia-sia. seperti Kain dan Habel. Oh. Jadi apa yang diterjemahkan sia-sia. Ya. Dalam bahasa Ibrani-nya itu Habel. Jadi Pengkhotbah 1 ayat 2 yang diterjemahkan sia-sia, sia-sia, sia-sia. Ya. Sebenarnya itu sia-sia, semuanya iya. itu sia-sia. Padahal kata sia-sia nggak ada. Kata sia-sia, syaf, ya itu nggak ada di kitab Pengkhotbah. Adanya itu, coba dengerin saya. Havel havelim, amar kohelet, havel havelim, hakol, havel. Yang artinya? Yang artinya, sungguh singkat hidup ini seperti setarikan nafas. Havel havelim. Sungguh singkat hidup ini. Havel havelim. Semuanya singkat belaka. Singkat, bukan sia-sia. Jadi bukan sia-sia. Oh. Kenapa kok diterjemahkan sia-sia? Nah, Kenapa, nafas yang ditarik kemudian hilang, Ya. sia-sia. Tapi sebenarnya nilai filsafat di sini bukan sia-sianya. Singkat. Tetapi singkatnya nafasmu yang dibunuh oleh possessionmu. Salomo sepanjang hidupnya dia mengambil segala kuasa kekayaan untuk dirinya. Kemudian dia di pembaringan mau meninggal, mau mati. Loh, habis ini untuk siapa kekayaan? Ternyata hidupku yang singkat ini, aku terbunuh oleh possession. Nah, jadi Yang mana artinya kan juga sia-sia tadi itu kan. Dia merasakan. bisa diartikan sia-sia, tapi sebenarnya nilainya itu apa? Bahwa hidup itu singkat. Seperti setarikan nafas saja. I see. Bukan sia-sia. Kalau sia-sia kan percuma. Kalau gitu. sia-sia itu kan tidak berarti vanity, futility. Dan bahasa Indonesia, bahasa Inggris semuanya itu lost in translation. Waduh bahaya nih strong translation menerjemahkan Lost in ini. translation. Karena ini tadi sekarang saya lihat ini Everything benar. is meaningless. Meaningless, everything is Iya, meaningless. Betul. Bagaimana Tidak mungkin? ada artinya. Apakah Salomo ini frustasi? Depresi lebih tepatnya. Masalahnya ini yang menarik. Kenapa kok kita Pengkhotbah itu dibaca oleh orang Yahudi pada hari raya Tabernakel Pondok Daun? Kenapa? Dan hari raya Pondok Daun itu adalah Zman Simchatenu, hari raya kesukaan kita. Kalau orang Yahudi membaca
Pengkhotbah 1 ayat 2 sia-sia. Terus dibacakan pada hari raya sukacita, nyambung apa Kan enggak jadi sih? down, iya. Oh, nggak nyambung. Iya. Nah, jadi apa pesan dari Salomo di kitab Pengkhotbah ini yang saya tulis di buku saya yang baru, Buku yang tebal sekali. Mitat Nesika, 222 ayat, nggak ada yang Wow. dilewati, semuanya dibaca secara harfiah dan Wow. diartikan satu-satu. Yang di situ bahwa kitab Pengkhotbah itu bicara bahwa kematian itu adalah hal yang certain. Wow. Justru hidup yang uncertain. Karena kematian itu certain, maka bersiaplah. Oke. Make Karena sense. hidupmu singkat, maka bergembiralah, bersiaplah. Maka kitab ini dibacakan pada Sman Simchatenu, hari raya kesukaan kita, dan dibacakan pada musim gugur. Kenapa musim gugur? Karena moodnya Sebentar kali ya. lagi Karena winter. diciptakan, karena sebentar lagi winter. Yang dimana winter itu apa sih? Bayangin. Musim kematian. Maksudnya Bayangin iya, tubuh kita ketika mati. lemah. Dingin. Oh, Dingin. dingin. Winter. Pucat. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Maka ketika di musim gugur, pikirkanlah winter yang akan segera tiba. Persiapkanlah winter. Dan hikmat ini dibicarakan secara terbuka. Terbuka. Tapi memang betul ya, kalau kita bicara masalah kesuksesan, ada orang bilang beli rumah 2000 meter persegi, Ya. punya mobil baru, punya uang begitu banyak, punya private jet plane. Kayaknya itu menggugah semangat untuk kemudian aku pasti bisa gitu. Yes. Padahal sesuatu yang tidak certain nih, bisa tercapai setahun, 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tetapi kalau kita bicara masalah kematian, ada sahabat kita yang meninggal, kita akan langsung ingat bahwa aku bisa juga loh kayak gitu, maksudnya dalam Iya. arti Kita seperti orang antri. kita langsung akan diingatkan, langsung kita akan menjejak bumi kembali. Ya. Kalau yang tadi itu ngawang, ini menjejak bumi kembali, Ya. bahwa kita ingat, iya ya. Apakah aku ini jalur yang aku mau tempuh dengan semua barang-barang kemewahan ini, atau mencoba ini dan itu, atau aku mau siapin diri untuk kematian. Iya. Nah, Pengkhotbah 12 ayat 7, debu kembali kepada debu, Ya. roh kembali kepada yang mengaruniakannya. Kita itu semua debu. Yang dimana Wow. debu kita ini, manusia yang diciptakan dari debu ini, kemudian debu yang dari tanah ini, dikutuk oleh Tuhan. Di Wow. Kejadian 3 ayat 17, Iya. terkutuklah tanah. Kemudian di Kejadian 3 ayat 19, sampai engkau kembali menjadi debu. Nah, artinya di sini, kitab Pengkhotbah adalah penjelasan dari kitab Kejadian, dan dari situlah dimulainya sebuah penafsiran yang berdasarkan dari hikmat Salomo. Jadi para rabi memandang bahwa Salomo itu bicara mengenai hikmat, dan cara penafsiran orang Yahudi itu dimulai dari caranya Salomo. Nah, Salomo orang Ibrani. Kemudian kita mendengar kata ibarat. Ya, ibarat. Apa koneksi dari Ibrani dan ibarat? Ibarat itu apa sih? Permisalan, Iya. masyal, masal, ya. Nah, masal dalam bentuk pluralnya itu misle. Misle itu kitab Amsal. Oh. Jadi siapakah yang mengajarkan peribaratan? Salomo. Bahkan Tuhan Yesus di Perjanjian Baru membicarakan hikmatnya juga dengan perumpamaan. Yes. Dimulai dari siapakah? Dimulai dari Salomo. Di kitab-kitab Amsal yang dari situ kemudian orang-orang Ibrani sangat terkenal hikmatnya, yang membicarakan hikmatnya itu melalui permisalan-permisalan. Jadi ibarat, ya, misal. Ya. Ibarat kenapa kok berhubungan dengan Ibrani? Apa artinya Ibrani? Ibrani itu berasal dari kata Eber, nenek moyangnya Abraham, Ya. yang artinya menyeberang. Jadi ibarat adalah pembicaraan seberang sungai, bukan pembicaraan di sini. Bukan sesuatu yang ada di depan kita, berandai-andai. Berandai-andai, Ya. pembicaraan seberang sungai. Dan ini adalah hikmat yang sudah diperkenalkan oleh orang-orang Ibrani. Makanya orang-orang Ibrani itu disebut sebagai Jew is the philosopher by race. The philosopher. Oh ya? Yes. Orang Yahudi itu adalah para filsuf. filsuf by race.
Karena memang Berdasarkan ras kehidupan mereka. mereka itu selalu membicarakan apapun Tentang dengan filsafat. ibarat. Dan ketika kita mengibaratkan sesuatu, kita sedang berfilsafat. Dan mereka membicarakannya di jalan-jalan, Di tempat tidur, berulang-ulang itu kan? berulang-ulang di tempat tidur, bangun, Di meja bicarakanlah makan. di meja makan, Mengajarkan kepada bicarakan anak-anak. di Wow. jalan-jalan, Itu diteriakkan berarti- di jalan. Wow, berarti membicarakan tentang filsafat kehidupan yang berdasarkan Torah itu tadi. Ya. Di Dan atas tembok. Dan yang kita bicarakan kan baru yang abad ke-15 dan abad ke-10. Ya. Abad ke-15 Musa, abad ke-10 Salomo. Salomo. Barulah kemudian muncul seorang filsuf di bagian keturunan Yafet. Mhm. Dia adalah keturunan Yavan dan mereka adalah orang-orang Yunani. Dan filsuf pertama Yunani itu Thales dari Miletus, abad ke-6 sebelum Masehi. Ya. Berarti kalau kita melihat timeline-nya di sini, filsafat Ibrani lebih tua dong. Iya. Maka benarlah kata Philo dari Alexandria tadi bahwa Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Karena dia Iya. sudah ada bahkan sebelum Yang Thales dari orang-orang, iya, Miletus. iya, betul. Dan kemudian ada Socrates, Plato, itu abad ke-4 sebelum Masehi. Kemudian muncul Zeno, itu juga abad ke-3 sebelum Masehi. Ya. Berarti filsafat Ibrani jauh lebih tua. Yang artinya, filsafat Ibrani sebenarnya sudah mulai disuarakan. Itulah sebabnya kemudian di kemudian hari, orang-orang Yahudi itu dikenal bahwa Jew is the philosopher by race. Dan hikmatnya orang-orang Ibrani itu dibicarakan di mana? Di agora. Agora itu apa? Apa itu, Bu? Pasar. Hmm. Hikmatnya orang Yunani dibicarakan di pasar-pasar. Kenapa kok di pasar? Karena agora zaman dahulu itu tempat pusatnya ekonomi, termasuk tempat pusatnya politik. Hikmahnya orang Ibrani kan, Bu? Yunani, ya. Oh, Yunani. Yunani. Ini kan sekarang saya beralih ke Yunani. Oke, Ya, oke. ya. Filsafat Yunani yang mulai sejak abad ke-6 sebelum Iya. Masehi. Ya. Nah, Di pasar-pasar. itu pun dibicarakan di pasar. Dibicarakan di Di tempat teras-teras. terbuka. Di tempat terbuka. Makanya ada salah satu cabang filsafat Yunani itu namanya stoikisme. Stoik. Stoik itu artinya teras berpilar. Berarti membicarakannya di teras, bukan di dalam rumah, bukan di dalam gedung, di teras. Siapa pencetusnya? Seorang yang bernama Zeno dari Citium. Dia seorang yang kaya raya, saudagar yang kaya raya, Iya, iya, yang iya. kemudian kehilangan hartanya oleh karena badai. Maka kapalnya itu karam, kemudian dia selamat dengan harta yang sudah hilang lagi. Ketika dia hartanya hilang, dia mencoba untuk membalansing kesedihan hatinya untuk dapat menerima segala kesusahan di dalam hidupnya dengan menerima nasib. Makanya timbul pemikiran mengenai stoikisme yang dapat menerima nasib dengan lapang dada. Oh. Yang tidak menginginkan sesuatu yang aneh-aneh, Iya, maka timbullah stoikisme. Dan stoik ini juga dibicarakan di Tempat terbuka. Tempat tempat terbuka. terbuka. Ini makanya banyak orang di Indonesia juga zaman dulu kalau lagi nongkrong di Di pelataran warung rumah kopi. ya. Di warung kopi, kopi, di pelataran rumah juga pelataran kan. rumah. Membicarakan di ruang terbuka. Dan di sini bangsa kafir yang tidak mengenal Allah pun membicarakan hikmahnya di ruang terbuka. Menarik. Nah, ini adalah sisi ketiga. Ya. Iya. Yang pertama Musa, yang kedua Salomo bicara semuanya di portable land. Ya. Iya, iya. Di sini sekarang hikmat orang Yunani pun di tempat terbuka. Lalu bagaimana di Perjanjian Baru? Iya, bagaimana, Bu? Bagaimana Yesus. di Perjanjian Baru? Tuhan Yesus. Di Oh iya, bukit. dia ngajarnya di bukit. Tuhan Yesus bicara di bukit. Iya. Dan ketika dia di sinagoga. Yerusalem, Hmm. tempat apa yang dia pilih? Bait Allah. Bait Allah, tapi bukan ruang suci dan maha suci. Bukan di Dia dalamnya. enggak bisa masuk karena dia Karena bukan bukan imam. Ya, karena dia bukan Oh. imam dan orang lain juga nggak bisa sembarangan masuk di ruang suci dan maha suci. Maha suci Maka cuma Tuhan imam Yesus besar. bicara di serambi Salomo. Serambi Salomo. Salomo. Apa itu? Serambi Salomo bahasa Yunaninya itu stoa solomontos. Berarti sama dengan teras berpilar. Hmm. Ring the bell. Iya, Jadi iya, orang Yunani
dan orang Ibrani memiliki satu kemiripan, membicarakan hikmatnya di ruang terbuka. Ruang terbuka. Kenapa Tuhan Yesus kok Kenapa? milih tempat ruang terbuka? Karena Dan bisa diakses oleh semua orang Ya, ya. dan siapakah yang membangun ini? Siapa, Bu? Herodes yang agung, yang tidak mengenal Allah Israel. Hmm. Karena dia seorang Edom yang Ya. dipilih oleh Emporium Romawi untuk menjadi penguasa di Yudea, dan dia sendiri bukan orang Yahudi, maka dia mencoba mengambil hatinya orang Yahudi Oh. dengan memugar, mempercantik bait Allah yang sudah dibangun sejak zamannya dekretnya Kores yang Agung, Ya. kemudian Media Persia semua membangun itu sampai zamannya Nehemia dan Esra kembali Ya. ke tanah suci, Ya. membangun itu, membangun tembok itu dan juga bait Allah. Dan kemudian untuk mengambil hatinya orang-orang Yahudi ini, Herodes yang adalah orang Edom, maka aku bugar ya, aku percantik. Bahkan 40 tahun lebih untuk memugarnya itu belum selesai. Wih. Sejak Lama pada ya? zamannya Yesus itu masih dibugar, belum selesai. Oh. Wow. Nah, dan Tuhan Yesus menggunakan satu fasilitas yang dibangun oleh seorang kafir. Yang Wow. artinya Tuhan itu bisa loh menyuruh orang yang tidak mengenalnya melakukan sesuatu untuk dirinya. Amin. Amen. Yes. Demikian pula hari ini. Dan itu yang nanti akan saya bicarakan dengan hati yang bergetar. Wow. Teknologi itu tidak selalu diciptakan oleh orang Kristen, saudara-saudara. Betul, betul, betul. Ya kan? Tetapi orang-orang yang tidak mengenal Allah, bahkan ateis, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menciptakan teknologi. Iya. Ketika Tuhan Yesus bicara di ruang terbuka, dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya menggantikan dia untuk bicara juga di Serambi Salomo, Iya, di ruang betul. yang terbuka. Betul. Yang artinya di sini, gereja mula-mula itu tidak dimulai dari bangunan tertutup, Iya. tetapi dari tempat yang terbuka seperti zamannya Musa, seperti zamannya Salomo yang dibicarakan di Oke, saya mau tanya, Bu. Ruang terbuka. Apakah berarti Ibu berkata gereja-gereja zaman sekarang ini salah kaprah dengan mempunyai 4 tembok seperti dalam ruangan Dengan kita? membangun gedung Ya. gereja. Seperti Saya ini? tidak menyalahkan bangunan gereja, karena memang kita juga banyak diberkati pada zamannya gereja, karena gereja menjadi pusat iman dan pusat ilmu, dan Iya. semua istilah-istilah saintis itu menggunakan bahasa Latin atau bahasa Yunani yang artinya memang ada andil gereja yang sangat besar. Oh ya? Bahkan istilah profesor, doktor, itu semua dari bahasa Latin yang artinya gereja menjadi pusat iman maupun pusat ilmu. Jadi Oh. gereja yang tertutup ini pun dapat memberkati. Ini menarik, pusat iman, kita Dan udah ngerti nih ya. ilmu. Ya. Tapi pusat ilmu bagaimana? Nah. Apa buktinya? Nah, apa buktinya? Nah, kita tahu bahwa pengakuan iman yang di mulut yang diucapkan seperti kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Rasuli, betul. Itu kan selalu diucapkan di mulut, bukan di Ya. dalam hati, tapi diucapkan di mulut. Ya. Dan itu bahasa Latinnya itu professus. Profesus, Pengakuan iman di mulut, professing. professing. Ya. Nah, dari kata professus muncul kata profesor. Yang hari ini kata profesor itu dikenakan kepada orang-orang pintar. Orang pintar, seperti Ibu ini. Amin. Ibu profesor Bapak juga. Ibu profesor Ada ya? yang panggil saya prof, tapi saya belum profesor secara resmi. Oke, tapi soon to be. Going to be. Saya tidak mengejar itu. Oke, ya. Saya hanya mengejar bagaimana saya bisa bicara di Serambi Salomo. Yang ini nanti akan menjadi goal dari pembicaraan kita. Oke, baik. Nah, jadi artinya hikmat itu selalu dibicarakan di ruang terbuka. Seperti juga anugerah ministry. Wow. Amin. Podcast kita ini. Ya. Siapapun, latar belakang apapun, bahkan latar belakang kepercayaan apapun bisa mendengarkan hikmat yang kita bicarakan. Betul. Jadi di sini Serambi Salomo gitu. Yes. Bu. Ada amin saudara-saudara. 20 tahun menjadi Serambi Salomo 20 baru hari ini tahun. tahu. Baru sadar. Haleluya. Karena Hashtag gereja. Serambi Salomo. Karena gereja memang dimulai dari ruang yang terbuka. Iya. Maka Tuhan mengizinkan satu saat nanti gereja pun menjadi tempat yang terbuka. Amin. Dengan cara apa Tuhan membuat itu? Dengan COVID. cara COVID-19 yang gerejanya tutup. Dan kemudian Tuhan
menciptakan hikmat-hikmat kepada orang-orang yang tidak mengenal dia. Siapakah pencipta dari Zoom? Saya lupa namanya, tapi orang itu Orang menciptakan, iya, untuk tidak supaya mengenal dia Tuhan bisa, Yesus. supaya istrinya bisa memantau dia. Really? Wow. Tidak rohani. Tetapi kita bisa melakukan temuan dari Zoom itu untuk kepentingan rohani. Iya, Dan kita mengenal Zoom secara luas itu setelah pandemi. pandemi. Betul Betul. sekali. Dan Tuhan membiarkan gereja yang besar-besar itu Iya, tutup. dulu gereja-gereja besar mengatakan nggak perlu aku online, biar Iya. mereka datang di online ini malah mereka nanti jemaat kita hilang gitu. Iya. Tapi terpaksa harus belajar. Harus belajar Zoom, melihat YouTube, Iya. TikTok, live IG. Semuanya itu menjadi Serambi Salomo yang oleh karena hikmat Tuhan, hikmat bisa dibicarakan di pasar-pasar. Anda tahu platform media sosial itu Agora, pasar. Pasar. Marketplace. Ya, itu memang Marketplace. terbukti. Ada warna Kita hijau, warna bisa- hitam, warna oranye. Ya. Kita bisa beli apa saja akses dari handphone kita. Betul. Beli mobil pun Rekening bisa kita di sekarang. sini. Betul. Iya. Membayar pakai di tangan kita, Agora. Kita membicarakan hikmat Tuhan di Agora, di pasar-pasar. Lalu Agora ini bukan cuman pusat mengenai ekonomi, tapi juga pusat politik. Bukankah sekarang Oh iya. media sosial menjadi corong bagi politik apapun. Menaikkan satu partai atau menghancurkan satu partai. Ya, Entah yang positif maupun yang negatif. betul. Membicarakan hikmat Tuhan juga bisa dalam artian positif dan artian yang negatif. Betul. Maka di Wow. sini tentu saja ada seperti dua sisi. Makanya belajar hikmat. Bagaimanakah kita menggunakan jari kita membicarakan hikmat Tuhan di pasar, Pasar. Agora. Pasar. Pasar. Pasar ini pasar. handphone kita, tab kita, Iya. Wow. laptop kita itu menjadi pasar dan pusat politik. Berapa bulan yang lalu, Agustus atau mungkin September, kita diguncangkan oleh demonstrasi anak-anak Gen Z di Nepal. Betul. Menggalangnya orang dari mana? Media Sosial sosial. media. Yang artinya itu memang Agora seperti zamannya filsuf-filsuf di Yunani, Agora ditempatkan sebagai market, juga sebagai pusat politik. Hari ini di tangan kita. Yang artinya apa? Tuhan Wow. mau namanya dibicarakan secara luas. Di sebuah Serambi Salomo yang terbuka, era medsos yang terbuka, maka Good News sudah 20 tahun telah melakukannya, mulai dari talk show yang hari ini kita sebut sebagai Podcast. Iya. Wow. Wow. Amazing. Maka Ya. saya senang ketika saya diundang di STT Mana untuk mengajar. Tapi itu di dalam tembok. Saya senang diundang di gereja mana untuk melayani ibadah raya. Itu pun di dalam tembok. Tapi ketika ibadah raya ini juga disiarkan secara Live. online. Maka itu pun menjadi Serambi Salomo. Berarti memang mau nggak mau bukan cuma masalah tren ya. Berarti tetapi pergerakan Tuhan Pergerakan Tuhan. ada di balik ini semua. Iya. Seperti Tuhan dapat menggerakkan Herodes untuk membangunkan Serambi Salomo untuk nanti anakku mau bicara di situ. Walaupun secara politik pada mulanya adalah untuk kekuasaan dia, Iya. tetapi Tuhan menunggangi, override. Iya. Sergey Brin, seorang Yahudi Ya, yang belum percaya Kristus, tapi dia membuatkan kita platform YouTube, Google. Google. Ya, Bukankah dia seperti Herodes zaman dahulu yang membuatkan dia kan bagi orang Yahudi, Bu. Yesus Kristus? Ya, Sergey Brin orang Iya. Yahudi. Itu dia seperti Herodes pada zaman dahulu Iya, betul. yang membangunkan Serambi Salomo untuk membicarakan hikmat Allah. Apa bedanya? Betul. Dan kadang-kadang Tuhan bisa menciptakan orang-orang yang belum mengenal dia untuk menjadi alatnya. Seperti Tuhan juga dulu pernah memilih seorang yang bernama Koresh. Betul. Dan Koresh dikatakan dia adalah orang yang kuurapi.
kataku urapi itu Mesias loh. Jadi ada Mesias asing dan dia Raja Persia, bukan orang Yahudi. Dan Tuhan pakai. Walaupun tidak takut Tuhan. Walaupun tidak takut Tuhan, tapi mereka ketika mengenal orang-orang Yahudi, dia tahu bahwa orang-orang Yahudi itu punya hikmat, orang-orang Yahudi punya Tuhan. Maka dengan sentuhan dari Tuhan, menggerakkan hatinya, kamu pulang Oh iya, betul. ke negeri perjanjianmu. Dan bahkan Esther, seorang Yahudi, diizinkan oleh Tuhan untuk menikah dengan orang asing Ahasuerus. Nah ini menjadi Ahasuerus. satu perdebatan nanti ini. Memang betul, itu Esther dipakai Tuhan. Tapi apakah boleh anak Tuhan menikah dengan yang tidak Ya, mengenal Tuhan? makanya, nah saat itu konteksnya apa? Ya, Esther itu harus menikahi Ahasuerus untuk Menyelamatkan Menyelamatkan bangsanya. sebagai suatu channel kan. sebagai suatu channel. Dan itu mau nggak mau harus dia menjadi istrinya dahulu, belum memenangkan hatinya Iya. Ahasuerus. Tapi siapa tahu dalam kehidupan kebersamaan mereka. Kemudian seperti Naaman, walaupun dia tidak pernah declare bahwa dia ganti agama, tetapi dia menjadi seorang silent faith. Ya, siapa tahu ya. Siapa Iya. tahu. Makanya Iya. Kayak ini bisa menjadi perdebatan. Tetapi Kayak di zaman Daniel juga kan si raja-raja itu, Raja Darius juga Ya. sangat menghormati Ya. Tuhannya Daniel. Kan seperti itu. Siapa tahu dalam ya. hatinya. Tapi makanya juga jangan percaya. Jangan sampai ini maksudnya disalahkan. nanti Ya. dipotong oleh anak-anak muda, ditunjukin ke orang Ya. tuanya. Bahwa Anaknya pendeta, boleh kok kita menikah dengan orang yang non Kristen. Konteksnya Ini apa? lihat ibu, Ini ibu konteksnya dokter apa? itu wahyu menunjukkan ini. Siapa tahu nanti kita akan memenangkan gitu. Ya. Nah, gimana? Konteksnya apa? Konteksnya apa? Konteksnya untuk penyelamatan yang urgent saat itu. Kalau enggak kan nanti Haman akan Membantai. melanjutkan untuk melakukan Pembantaian. Pembantaian terhadap. genosida Iya. untuk orang-orang Yahudi. Jadi kita harus suatu firman tanpa konteks itu hanya menjadi pretext. Jadi hati-hati untuk mengutip firman yang tanpa konteks. Itu bukan menjadi firman yang terbukti tetapi pretext saja. Jadi ketika kita membaca suatu teks itu harus melihat konteks. Ya, Mantap. setuju. Bu Rita, saya punya pertanyaan. Yes. Apa tujuannya Tuhan untuk membuat Serambi Salomo sekarang ini di dunia digital, ya kan, hikmat Allah bisa dibagikan dan orang-orang bisa mendengarkan? Karena ada juga konsekuensinya nih. Kalau yang ngajar ngomongnya nggak benar, wah nanti bisa jadi masalah Ya. kan gitu. Ya. Karena didengar oleh banyak orang. Ya. Makanya kita orang-orang yang terlatih untuk mengerti firman dan para pastor yang sudah belajar teologi, bicaralah banyak di media sosial untuk mengajarkan yang benar, untuk mengimbangi hal yang tidak benar. Bukan kita untuk berdebat dengan mereka. Biarkan mereka berteriak-teriak dengan versinya, tetapi kita yang meluruskan di sini. Saya percaya dengan cara ketika kita menyuarakan firman Tuhan, ini bukan kata-kata mati. Ini firman Tuhan. Makanya saya ketika ada di suatu kelas, saya sering mengucapkan kalimat salam itu, Assalamualaikum, namo buddhaya, wete tungkien, rahayu, 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 shalom, shalomnya belakangan. Kenapa? Saya ingin bahwa hikmat Tuhan dipelajari Wow. oleh siapa saja. Ya. Dari latar belakang apa saja. Ini firman sungguh indah. Karena kalau orang-orang Yunani dapat memandang bahwa Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Okelah, hari ini kamu belum percaya Yesus adalah Tuhan. Tetapi di sini ada hikmat yang luar biasa, yang cantik luar biasa, yang melatih kita untuk dapat berpikir secara bijak. Makanya ketika saya ada di kelas di suatu Zoom, kemudian ada mengatakan, Bu, si polemikus ini suka masuk kelasnya ibu loh. Oh haleluya. Ya. Walaupun nanti misalnya dia menggunakan konten saya dengan itikat yang buruk misalnya. Tapi saya percaya bahwa apa yang saya bicarakan ini firman Tuhan loh. Ya. Yang ini ada divine illumination. Ya. Yang saya nggak tahu kapan Tuhan mengetuk hatinya dia. Tahu-tahu entah saya bicara apa yang saya tidak sadari. Roh Kudus mengetuk hatinya. Bisa. Who knows? Ya. Jadi baik tidak baik waktunya,
atau Kabarkanlah apapun kabarkanlah itu. Injil. Karena perkara orang itu percaya atau tidak itu urusannya Roh Kudus. Betul. Kita cuman memberitakan saja. Wow. Maka saya sangat bergetar ketika saya diperbolehkan atau memiliki menikmati fasilitas yang sudah kita punyai semua. Bisa bicara di Zoom, bisa bicara di YouTube, Ya. di Instagram, di TikTok, semuanya. Ketika kita membicarakan firman, disitulah serambi-serambi Mantap. Salomo kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Pastor Daniel dan Puji Ibu Tuhan. Debbie. Puji Tuhan. Dalam- Saya mau tanya, Bu. Ya. Saya beberapa kali membaca orang-orang yang berapologet. Itu kan seru ya. Seru. Dan melihat konten mereka. Beberapa kali saya melihat nama Ibu di-mention. Ya. Nah, dikatakan ada Ditunggu undangan debat. terbuka. Ya. Ditunggu untuk berdebat terbuka Ya. dengan si A dan si B dan si C. Namun sepertinya Ibu apakah tidak tahu undangan itu atau memang sengaja menolak? Ya. Kalau debat itu artinya seperti bertanding. Ya. Menang-menangan. Tinju. Ya. Saya lebih suka dialog. Karena hikmat itu dibicarakan, bukan diperdebatkan. Apa bedanya? Nah, ketika hikmat itu dibicarakan, kita sharing. Maka saya mengundang orang-orang yang ngajak debat. Yuk masuk ke kelas saya. Kelas saya banyak kok yang terbuka. Saya taruh kok Alamat jadwalnya, Zoom-nya. Oh. Zoom-nya. Bahkan kadang-kadang saya menyertakan link Zoom-nya. Oke. Masuk dong. Baiklah kita bicara di situ. Kita bicarakan hikmat. Dan saya bukan polemikus. Maka saya tidak mau membicarakan polemik. Karena ada banyak sekali keindahan di Alkitab. Sehingga saya nggak punya waktu untuk berdebat. Ya, Saya hanya silakan mau- perjelas, Bu. Ini karena kata-kata dialog dan berdebat ini sudah setipis rambut kan sekarang ini. Bedanya. Orang ngomongnya baik-baik lalu lu berantem gitu. Nah, gimana ini? Anda tahu, saya banyak berteman baik dengan orang-orang Muslim. Saya Ya. berteman baik juga dengan orang-orang Buddhis. Yang kita bisa kok kita itu membicarakan hikmat bersama. Semenjak buku saya ini sudah rilis, bahkan rilisnya itu sejak Januari. Ya. Sampai hari ini secara resmi, saya itu nggak pernah buka launching untuk buku saya. Tetapi ada seorang cendekiawan Muslim, namanya Budi Munawar Rahman. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Paramadina. Dan beliau adalah penggantinya seorang cendekiawan Muslim Nurkolis Majid. Wow. Dan saya juga menyusun buku ini dengan dialog bersama seorang cendekiawan Muslim lainnya, misalnya Profesor Komarudin Hidayat. Wow. Ya, dan juga seorang filsuf muda NU Ardiansyah. Wow, iya, iya. Saya ajak bercakap-cakap mengenai hikmat Salomo, bicara mengenai filsafat kematian. Kalau bicara mengenai filsafat kematian, kita nggak ngomongin kamu agama apa. Betul, karena semua orang pasti akan mati. Iya, tapi maksudnya gini, Bu. Kan kita dilatih di gereja nih. Ya. Menangkanlah jiwa. Gitu kan kita ingin bertanya, menurut lu kalau entar mati mau kemana? Ini kan pertanyaan yang menjebak sebenarnya. Ya. Open question tapi debatable. Ya. Sehingga mereka mengatakan A dan kita mengatakan percaya Yesus dong. Nah Ya. ini bagaimana? Nah, kita itu selalu terjebak pada legalistik. Oh, Legalistik. dimenangkan kepada Yesus itu kalau ganti KTP, Oke. kalau dibaptis. Tapi Anda tahu ketika seseorang itu berganti agama dan berganti KTP, betapa susahnya dia. di Betul, dalam setuju. kehidupan mereka. Kan ini bukan masalah cuman ganti KTP. Katakanlah oke, mereka nggak Maka harus ganti ketika KTP. saya membicarakan hikmat, saya membicarakan keindahan Alkitab yang memang harus dibicarakan. Dan perkara belief itu tugasnya Roh Kudus. Roh Kudus. Oh. Aku hanya Ibu memberitakan menabur benih keindahan. aja gitu Iya, ya. iya. Karena itu bukan my power untuk membuat dia Percaya. percaya. Selagi Ibu membicarakan tentang kematian, apakah Ibu tidak tergelitik untuk bertanya nanti kalau kamu mati mau kemana? Nah, justru itu. Makanya ada satu saat Paulus itu membicarakan apa? Bahwa ada Torah yang diberikan kepada bangsa-bangsa. Iya. Dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Torahnya orang Israel, mereka akan memiliki Torahnya sendiri. Prosesnya bagaimana? I don't know.
Saya nggak mau sok tahu soal hal ini. Tuhan izinkan aku bicara, Ya. membicarakan hikmat-Mu di serambimu, di serambi Salomomu hari ini yaitu medsos. Yang dimana pembicaraan saya ini bisa dikenal atau didengar oleh agama apapun, bahkan seorang ateis. Ya. Mereka bisa membicarakan itu. Bahkan saya juga menyukai tulisan dari seorang filsuf yang ateis. Kenapa? Karena saya ingin mendalami. Kenapa orang yang begitu pintar seperti ini Tapi tidak tidak bisa percaya. menerima Tuhan? Nggak percaya Oh. Tuhan. Kenapa kok tidak bisa percaya Tuhan? Nah, itu semua menjadi satu pembelajaran bagi kita dan itu juga mengasah bagi kita. Makanya ketika kita berbicara dengan sesama orang pintar, between two clever people, among many clever people, Iya. di dalam latar belakang apapun, ketika kita bicara sebagai anak Tuhan, kita bicara dengan basic Alkitab, dan suara Tuhan diperdengarkan kepada mereka. Entah prosesnya bagaimana, I don't know my Lord. Aku hanya bicara. Iya. Mengenai hal itu, kuasa Ibu Tuhan lah serahkan ke tangan Alright. Tuhan. Nah, kalau misalnya sekarang kita diserang nih, Bu. yang... Ya. Diserang dalam kata-kata ya, Yes. bukan dipukul ya, Yeah. tidak ditutup gerejanya. Ini kita nggak ngomong soal itu Yeah. dulu. Kita diserang nih. Yes. Komen. Iya. Komen jahat. Komen jahat kah atau ditanya. netizen Atau julid. mungkin teman kita nih, teman kita. Lu kenapa sih percaya sama Yesus? Itu kan kenapa manusia lu Tuhan kan? Nah, itu kan udah terbuka nih. Ya. Berarti ya. kita ngambil stand apa nih? Kuda-kuda kita bagaimana nih? Saya tetap membicarakan keindahan. Oke, contoh seperti Contoh itu. seperti tadi, ketika kita sebagai orang Kristen, kalendermu apa sih? Kok kalendermu Masehi? Kan kamu punya kalender sendiri. Kenapa kamu pakai Masehi? Ibu balas dengan itu. Maksudnya kalau ada orang Guyon. Oh, Guyon. oke. Oh, guyon. Iya, guyon. Kenapa kamu pakai kalender Anno Domini? The year of the, The year Lord. of the Lord. Artinya di sini Tuhan mengizinkan sesuatu yang besar untuk menjadi tanda waktu bagi dunia. Nah, dari situ kita bisa bicara macam-macam. Kalender dia, kalender Chinese, kalender Arab, kalender Yunani, kalender apapun. Kita bisa bicara sekuler berbasis dari Alkitab. Iya, iya. Bahwa apapun yang kita lakukan hari ini, orang-orang yang beragama dan non beragama, semua beriman kepada kalender yang sama. Alright. Betul. Karena portfolio mengenai keuangannya, Betul. mengenai apapun yang dia lakukan, schedule dan lain-lain, bahkan Tanggal lahirnya, surat-surat berharganya, surat-surat terpentingnya, kehidupan pribadinya, hari lahirnya, tanggal kematiannya, Iya. tanggal kawinnya, semuanya Semuanya. menggunakan kalender yang berasal dari gereja. Alright. Kalau Tuhan Setuju. tidak bekerja melalui hal ini, emang bisa. Nah, Right. kadang-kadang dari sentilan-sentilan sedikit ini kemudian kita tertawa. Kecuali nanti Dan kemudian mereka setelahnya, bertanya ada follow up lebih lanjut. silakan. Ya. Nah, oke, misalnya contoh gini. Ketika kami berdialog dengan Ibu, Yes. tidak ada yang perlu dimenangkan. Yes, enggak ada. Dan kita bisa menggali sesuatu dari Ibu. Iya. Tugas kami adalah menjadi host acara ini, mengulik. Yes, Inilah dialog. inilah dialog. Tetapi yang kalau tidak menggurui Ibu- satu sama lain. Dengan kondisi yang berbeda, maka saya mempunyai stand untuk bertahan atau menyerang. You know what I mean? Ya, saya lebih memilih untuk bertahan. Nah, makanya itu. Tapi Oh, dalam you know what I mean, Ibu nggak right? akan nyerang. Saya nggak akan nyerang. What for? Apa Jadi- untungnya ketika Yesus saya diserang? Kenapa Yesusmu tidak menikah? Nggak bisa begini ya? Kadang-kadang kan ada Iya. Entah itu pembicaraan guyon, semacam itu, entah guyon, nyentil, entah apa, atau nyentil atau sengaja, apa. ya. Lalu kemudian saya menyerang nabi mereka yang begini dan begitu. Ribut. Untuk apa? Untuk apa? Saya percaya tidak ada debat yang menjadikan orang bertobat. Sebelum orang-orang itu menjadi apologet, saya sudah menjadi apologet sejak tahun 2000. Terus waktu itu apa yang Ibu lakukan? Sarapan pagi. Nyerah. Ibu dulu menyerah. Ya, makanya ini harus kita Berarti yang betul-betul- undang-undang ini telat belum lahir ya? Ya. Berarti yang saya menjadi dasar itu adalah 1 Petrus 3 ayat 15. Tunggu Bu, jadi dulu waktu Ibu mulai jadi Ya. apologet, Ibu juga menyerang. Tidak,
Oh, tidak tidak. pernah menyerang. 1 Petrus 3:17 Ya, ya. tentang apologet Karena kan ini. itu selalu menjadi dasar saya untuk bicara mengenai Kristus. Walaupun diserang, saya akan menjawab apa yang mereka tanyakan. 1 Petrus 3 3 ayat 15. 15. Firman Tuhan berkata, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab Dengan dari kamu. kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah Haruslah dengan dengan lemah lemah lembut dan lembut dan hormat hormat. itulah yang saya lakukan. dan dengan Dan hati dengan nurani hati yang nurani murni, yang murni. supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidup yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ya. Oke. Jadi saya tidak secara sadar bahwa saya sejak tahun 2000 sudah bicara di ruang terbuka Serambi Salomo yang belum saya sadari. Lalu kemudian di tahun 2002 saya mulai membangun satu situs namanya situs Harapan Pagi Biblika, tapi Iya. platformnya masih nebeng. Jadi website itu masih nebeng. Lalu kemudian karena tulisan saya masih banyak, orang DM saya, seorang pemuda yang masih sangat muda saat itu tahun 2006, Iya. dia mengatakan tulisan Bapak ini, Oh. saya belum declare, saya nggak pernah declare saya Iya. adalah seorang perempuan atau nama saya siapa, saya menggunakan nama samaran dan di platform Sarapan Pagi tulisan Bapak ini sudah banyak, tapi kalau pakai platform yang terbuka seperti ini bisa kalau kena hack bisa hilang. Lalu dia menawarkan untuk technical backup. Oh, nice. Technical backup yang saat itu saya sudah mulai menyewa server untuk www.sarapanpagi.org. Iya. Jadi saya nulis kontennya, dia yang backup seperti guardian angel. Wow. Kalau ada yang ngehack atau apa, dia sudah punya Backupnya. backupnya atau yang lain-lain, atau dia yang desainkan. Jadi waktu itu dia nggak tahu saya itu seorang perempuan, dia panggil saya Bapak. Dan kita hanya DM-an saja atau email-emailan saja. Satu saat dia pernah bertanya, Bapak ada di mana? Oh, saya ada di Surabaya. Satu saat saudaranya dia ada yang menikah di Surabaya. Dia mengatakan, Pak, kita boleh ketemuan nggak? Itu tahun 2010. Iya. Yang artinya saya sudah 4 tahun bersama dia yang nggak pernah tahu saya siapa. Terus saya berpikir, aduh, dia partner saya Iya. sudah 4 tahun. Saya harus bicara saya siapa. Lalu saya bicara pelan-pelan, saya kasih nomor handphone saya. Akhirnya kita bertemu dan dia kaget setengah Bukan mati. Pingsan Bapak. Ternyata bukan Bapak. Dia kirain BP, saya kan pakai inisial BP. Ya. Makanya dikirain laki-laki. Bapak. Ya. BP Bagus Pramono. Padahal Bagus Pramono itu sebenarnya dalam artian nice and tidy. Oh, Bagusan I like Pramono. something Oh. nice and tidy. Oh. Termasuk dalam ketika saya menulis. Iya, 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 harus nice and tidy. Tulisannya harus rapi, membuat orang mengerti. Harusnya Indah Permatasari juga sama. Sama ya, Indah Permatasari betul. Yang artinya waktu itu barulah kita tertawa. Dia berpikir saya seorang yang rambutnya sudah botak, kacamatanya tebal. Karena Tipikal profesor. orang gila mana yang Iya. membaca ayat yang kata-katanya dibaca satu-satu. Dia bilang begitu. Nah, Orang terus? gila mana? Kalau nggak kacamatanya tebal, waktu itu saya belum berkacamata. Iya. Oh, oke. Saya baru berkacamata kira-kira 6-7 tahun yang lalu. Iya, terus. Nah, barulah di situ hanya dia yang tahu. Tapi sebenarnya ada satu ayat yang kalau saya membaca itu selalu bergetar-getar. Dan Apa itu itu, Bu? sejak tahun 2002. Di mana ya? Yeremia 31 ayat 22. Silakan Ani. Yeremia. Dan itu saya baca ketika saya menulis. Ayat itu muncul. Ayat itu muncul terus. Kapan lagi lama, muncul lagi. Dan setiap kali ayat itu muncul saya selalu deny. No. Ini bukan ayat untukku Tuhan, ini bukan ayat untuk. Yeremia 31 ayat 22. Berapa lama lagi engkau maju mundur, hai anak perempuan yang tidak taat. Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Perempuan merangkul laki-laki. Wow.
Jadi ketika saya baca ini, saya sudah merasa enak kok aku bicara di sarapan pagi tanpa orang tahu. Aku bisa ngomong apa saja, aku bisa maki ini salah, ini salah, ini salah. Oh. Iya, iya, iya. Tapi iya. ayat itu selalu muncul. No, ini bukan ayat untuk aku, ini konteksnya kan Israel yang murtad Tuhan, bukan aku Iya, iya. ini. Yang dimana Israel kan selalu dikatakan sebagai anak perempuan atau istri. Ya? Betul. Bentuk female kan. Betul. Itu bukan buat aku Tuhan. Hmm. Dan itu terus menerus sampai di tahun 2016 ada seorang anak muda yang kepo banget. Ceritanya di kelasnya Pak Bambang Nursena. Saya senang mengikuti kelas beliau. Cukup rajin. Tanpa beliau tahu saya nulis di sarapan pagi. Karena dikira cowok kan? Ya, tanpa orang-orang lain tahu. Iya, iya. Ada seorang anak muda, ya. Dia suka tanya-tanya. Nah, karena dia suka tanya, saya selalu menjawab. Dan menurut dia, saya kalau menjawab itu lengkap. Dan kalau misalnya Pak Bambang Nursena mengajar dengan naskah Ibrani, ketika beliau membaca, saya ikut membaca. Lalu anak muda ini Menganalisa. namanya Freddy. Freddy, thank you ya. Tanpa kamu aku nggak duduk di sini. Nah, terus. Dia mengamati saya terus menerus. Hmm. Nah, lalu kemudian dia sudah mungkin mulai ngulik, tapi belum dia sampai ke konklusi. Sampai di satu saat di rumah saya ada satu supermarket besar yang ada kafenya, bisa belanja, bisa duduk nongkrong di situ, enak tempatnya. Dia ngomong, "Bu, saya ada di sini, ngopi yuk." Nah, Saya pergi deh, iyalah, dekat rumah, bisa sekaligus belanja. Lalu kemudian dia mengatakan apa? "Kamu penulis sarapan pagi." Waduh, ketahuan. really? Dari gaya bahasanya mungkin ya. Dan Langsung ditembak gitu? Wow. dia sudah menganalisis dan setelah itu, FBI rupanya. makanya saya tulis Oh, di, namanya Verdi makanya? saya menulis di sini nama dia, bahwa dialah yang membuat saya muncul Go public. Wow. Nah, lalu kemudian dia mengatakan, kalau kamu bisa bahasa Ibrani, bisa mengerti naskah Ibrani, kenapa kamu nggak mengajar, Bu? Lalu dia keluarkan kata-kata filsafatnya. The best way to learn is to teach. Dan dia adalah orang yang kerja di perusahaan IT. Wow. Yang ini yang membuat saya curiga, jangan-jangan aku dihack. Oh. Bisa jadi. Iya, You don't iya. know. Iya. Udah Freddy, kamu dipelajari. ngehack aku nggak sih? Ada suatu saat saya sakit di rumah sakit, harus ngamar di rumah sakit. Iya. Yang saya tidak membalas DM. pesan dia. Oke. Ya. Saya jawabnya besoknya. "Sorry, aku ada di rumah sakit." "Di mana, Bu?" "Udah, kamu gak usah tahu." Gitu. "Udah selesai ini kok. Paling besok juga pulang." Itu siang. Sore dia ada di depan saya. Waduh, bahaya Freddy ini. dari IP address atau apa? Wow. Nah, dari situ kemudian dia maksa saya. "Ibu harus ngajar, Ibu harus ngajar, Ibu harus ngajar." Wow. Nyebelin deh waktu itu. Iya. Saya berusaha untuk menghindar. Aku nggak punya pengalaman mengajar, Freddy. Aku di gerejaku saja, aku melayaninya di urusan hospitality, bikin teh, pesan catering, itu urusanku di gereja. Aku nggak milih jadi seorang pengajar. Wow. Aku nggak punya pengalaman, Freddy. Ibu bisa. Ya udah, aku nggak punya tempat untuk mengajar orang. Gimana kalau online aja? Nah, waktu itu tahun 2016 ada Webex, ada Google Iya, Meeting. betul. Zoom baru muncul. Iya. Orang-orang kan tahu Zoom-nya itu kan tahun 2020-an. 20, Iya. betul. Ini tahun 2016 Zoom baru muncul. Iya. Terus saya lihat-lihat, kok Zoom ya paling simple dan murah. Karena cungkok. Iya. TV cungkok murah, Iya, apa yang betul, cungkok murah. betul. Termasuk platform ini meeting online. Akhirnya, tapi saya berusaha untuk deny. Enggak, aku nggak mau ngajarin orang Zoom. Lu aja yang ngajarin kalau memang kamu mau.
Iya Bu, aku yang ngajarin orang-orang. Terus apa yang aku ajarin? Aku cariin muridnya. Dan yang lucu apa? Dia cariin saya murid 12. Wow, kayak Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus Wow. dan 12 muridnya. Di antara mereka ada yang pendeta. Ketika saya mengajar, nah namanya juga pelajaran, nggak pernah belajar mengajar Nggak pernah face to ngajar. face. Iya, Iya. iya, iya. Ya. Dan dari situ saya diajar Tuhan untuk mengajar. Untuk sharing apa yang saya tulis dalam bentuk lisan. Nah, akhirnya dalam bentuk lisan, lalu kemudian di antara mereka para pendeta-pendeta itu, terus mereka bilang, Bu Rita ini ngajarnya kayaknya ngambil bahan-bahan dari sarapan pagi deh. Si Freddy-nya ketawa setengah mati. Nah, dari situ lambat laun akhirnya terbuka dan orang mulai tahu saya, yang artinya ternyata memang Tuhan sudah mempersiapkan saya serambi Salomo, yaitu menulis di sarapan pagi, yang kemudian di Zoom, yang kemudian di YouTube, yang kemudian di Wow. IG dan TikTok. Dan ini Luar saya biasa. percaya yang terjadi pada Pastor Daniel dan Bu Debbie Wow. dalam Amen. talk show di Anugerah Puji Ministry. Tuhan. Jadi inilah serambi Salomo, kita semua menikmati serambi Iya. Salomo. Sukacita yang besar. Ya. Iya, Ya, iya. benarlah memang sahabat ibu yang katakan the best way to learn Is to teach. is to teach. Ya, Dan dia mengambil kata-kata dari Aristoteles. Oh, iya. Wah, keren nggak? Dan ternyata itu ya Bu, kalau saya Iya. lihat fungsinya, tujuannya adalah supaya hikmat Allah yang dibagikan itu bisa influence Iya. orang-orang yang mendengarkan. Gitu Nah, ya. ayat tadi, Yeremia 31 ayat 22, yang selalu saya deny. Tuhan carikan anak yang super kepo, anak muda yang super kepo. Sampai saya mau muncul. Dan Anda tahu, setelah saya muncul, mengajar secara terbuka bahkan ke STT yang lain, Yeah. ke gereja yang satu, ke gereja yang lain. Ini si Freddy nggak gangguin saya lagi. Paling hanya happy Sunday Bu. Iya, iya, karena tugas dia udah. Udah selesai. Udah Selamat selesai. Natal, Iya. selamat Paskah. Just that. Iya, iya, iya. Puji Tuhan. Jadi ini mantap. cara Tuhan yang tidak saya rancang, tapi kayaknya kalau Tuhan yang suruh apa saja bisa terjadi. Oke, sebagai kata-kata penutup, apa yang Ibu mau sampaikan kepada gereja-gereja yang sekarang in between? Ya, Karena gereja itu tadi Ibu katakan Tuhan pakai sebagai sumber hikmat, ya, sumber pengetahuan, ya. termasuk sumber kekayaan ya. Ya. Karena ada banyak talenta-talenta Yes. di dalamnya, tetapi Ya. pada saat bersamaan banyak gereja yang juga walaupun mungkin menjadi besar, tapi kami melihat di dalamnya mungkin banyak struggle nih. Yes, Nah, tetapi ada gereja-gereja kecil yang very struggling. yes. Nah, apa yang bisa Ibu sampaikan sebagai penutup? Nah, yang kita hadapi bersama adalah merek gereja. Yang dimana setiap merek gereja berusaha untuk memajukan atau mengutamakan merek gerejanya masing-masing. Tetapi hari ini, ya contohnya keluarga saya, ya ipar saya, adik saya, even anak saya, dia belajar kekristenan dari manapun. Setelah Stephen Tong yang khotbah, Ya. dia bisa dengerin yang lain. Ya. Dari pengkhotbah-pengkhotbah yang lain, Michael Christian dia dengar, siapapun dia kedengar. Dan dia kemudian setelah mendengar dari berbagai macam-macam pengajaran dari agama Kristen yang sama, dari merek yang berbeda-beda, dibicarakan dengan berbagai gaya. Iya. Yang inilah yang saya bicarakan. Learn from others, never copy them. Jadi kita diajar oleh Tuhan untuk belajar kepada orang lain, tapi jangan ngopi dia. Kalau ngopi dia, kamu jadi cloning dan kamu akan menjadi seorang yang fanatik, fanatik kepada pengajar itu. Makanya Tuhan biarkan platform ini terbuka. Orang akan menyaring sendiri pengajaran mana yang benar. Termasuk apologet-apologet yang garang, yang menggunakan kata-kata kasar. Iya. Kadang-kadang lucu didengar, tapi pada saatnya orang akan tahu bahwa kebenaran Kristus tidak harus diberitakan dengan wajah garang dan marah-marah. Atau dengan kata-kata kasar atau kata-kata yang menusuk.
engkau tidak akan memenangkan hati orang lain untuk menyembah Tuhan yang kamu sembah ketika mulutmu jahat. Maka ketika gereja-gereja membicarakan firman dengan santun, dengan cara khotbah ataupun renungan ataupun podcast yang mini ataupun apapun, ketika hikmat itu dibicarakan di platform yang terbuka, maka semua orang dapat belajar dari banyak guru. Iya. Kalau kita belajar dari banyak guru, kita dapat menyaring, kita dapat menerima banyak, bukan untuk membuat bingung, tetapi kita melatih pemikiran kita untuk memilih cara apa yang benar. Saya percaya ketika kita punya hati untuk belajar, ya, Roh Kudus bersama kita dan Dia akan menuntun kita. Dengerin yang ini aja, atau jari kita dituntun untuk mengklik yang ini saja. Makanya penting juga ketika kita buka-buka Instagram, scrolling, berdoalah supaya Roh Kudus memberikan petunjuk untuk berita-berita yang bagus yang hanya kita baca. Amen. Mantap. Luar Thank biasa. you, Terima Ibu kasih. Rita. Sehingga kita sekali lagi bisa belajar banyak dari hikmat Tuhan yang Tuhan sudah berikan melalui Ibu Rita. Ya. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin. Pemirsa, ada doa yang sudah terjawab, saya akan bacakan. Shalom Bapak Ibu yang baik hati, puji Tuhan. Berkat doa-doanya, besan kami, Oma P telah selesai menjalani operasi empedu. Mujizat benar-benar terjadi, operasi yang seharusnya berlangsung 7 jam dan beresiko tinggi, justru selesai hanya dalam 3 jam dengan hasil terbaik. Terima kasih atas dukungan doanya, Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui kesehatan yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kalau di antara pemirsa masih ada yang memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, tadi seperti apa yang dijabarkan oleh Ibu Rita ya. Puji Tuhan kalau memang selama 20 tahun ini Good News Program sudah menampilkan banyak sekali narasumber yang berbeda-beda. Dan tentunya hari ini pun kita mendapatkan bukan cuma pengetahuan tapi hikmat. Bukan cuma membuat kita menjadi cuman pandai tentang firman Tuhan, tapi kita berhikmat lebih daripada kepandaian. Nah, semoga Anda mendapatkan nilai yang sama seperti yang kami juga belajar. Kami merasa terhormat sekali nih 20 tahun duduk di kursi seperti ini untuk berhadapan dengan mungkin udah hampir 800 episode yang kami buat. 800 orang sudah kami wawancarain dan tentunya ini menjadi satu sukacita ya karena kami temannya jadi banyak, kemudian pengetahuan bertambah, hikmat bertambah, network juga menjadi luas. Boleh nggak sharekan kepada kami pengalaman apa yang menurut Anda berharga untuk Anda selama Anda menyaksikan Good News Program. Kami ingin banget untuk mengetahui apa sih dampak yang tadi dikatakan Bu Rita tentang serambi Salomo itu. Karena kalau Anda tidak bersuara tentunya kami tidak tahu. Kapan Anda kira-kira kalau boleh diingat menyaksikan Good News Program, apakah mungkin dulu pernah mengetahuinya dari televisi misalnya seperti ada di You Channel, ada di Live Channel, ada di First Media, ada di QTV dulu bahkan. Nah, apakah Anda pernah nonton melalui itu atau mungkin baru tahu melalui YouTube? Nah, bagaimana dampaknya? Kita ingin tahu nih, supaya kami bisa menjajaki hal-hal apa yang perlu kami perbaikin, kami perlu kembangkan. Mungkin ada program-program lain yang nanti kami lakukan, seperti kami sudah mengembangkan ke Love Revolution. Nah, ketika kita tahu ini semua, ini akan menjadi sesuatu data yang sangat berharga, supaya kami bisa mempersiapkan diri kami lebih baik dan bahkan menjadi public servant gitu ya kepada para pemirsa sekalian untuk kita sama-sama bisa memperlengkapi Anda menghadapi dunia ini. Kalau Anda terbeban juga untuk memberikan support kepada kami sangat terbuka, hubungi kami karena tentunya banyak sekali ada support doa, support dana, mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa Anda lakukan. Berikan ide, kirimkan DM kepada kami, hubungi saya melalui Instagram atau melalui YouTube atau kirimkan kami email, kirimkan kami WhatsApp. Karena kami mudah, cukup relatif mudah untuk dicari dan untuk mudah dijangkau. Dan semoga apa yang kami lakukan
for the next 20 years, kalau Tuhan izinkan acara ini masih ada, tentunya semuanya adalah kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Semoga Good News Program selalu menemani Anda dalam pertumbuhan iman Anda. Mari kita berdoa. Ya. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah kirimkan Dr. Rita Wahyu ke tempat ini, berkati beliau. Rumah tangganya, putranya, apa yang menjadi pergumulan hatinya. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau melihat bukan cuman tampak luar, tetapi tampak dalam. Terima kasih hari ini kami belajar sesuatu dengan begitu berharga, dan apa yang sudah ditabur kepada kami semua, Engkau sendiri yang akan memberkatinya. Juga untuk kepada para pemirsa sekalian, percaya bahwa Tuhan ada di sana, dan ada hikmat Tuhan yang akan menemani saudara. Dalam struggle, kesukaran, tantangan kehidupan apapun juga, percaya bahwa Tuhan dapat mendatangkan kebaikan di tengah-tengah keterburukan sekalipun. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan juga melalui Roh Kudus yang selalu senantiasa menyertai Anda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan Amin. Amin. Pemirsa, sampai jumpa di Good News episode yang berikutnya. Kalau Anda diberkati, jangan lupa bagikan ulang. Lebih banyak orang bisa belajar lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin.